Apabila sudah berkeluarga, mengeluh lagi masih belum ada anak. Setelah ada anak, mengeluh lagi biaya hidup, pendidikan dan lain sebagainya. Ternyata sesuatu itu tampak indah hanya kerana belum kita miliki. Dan bagaimana kebahagiaan akan kita dapatkan sekiranya kita selalu memikirkan apa yang belum ada. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan ke hadratnya Allah Subhanahu wa ta'ala kerana lagi dan lagi kesempatan untuk bertahan hidup. Pastinya hari ini, saat ini adalah merupakan peluang, ruang dan kesempatan untuk kita memanfaatkan sebaik mungkin berprestasi dalam kehidupan. Hari ini bagus juga kalau kita bicarakan sebetulnya sejauh ini kaki melangkah. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Tidak sedikit apabila kita berada di gunung, kita merindukan pantai. Sudah berada di pantai, gunung yang kita rindukan. Kalau datangnya musim kemarau, kita tanyakan bila hujan akan turun. Bila sudah turunnya hujan, kita kembali bertanya bila kemarau akan tiba. Bila kita berada di rumah, terasa ingin keluar, pergi mencari kawan-kawan. Apabila keluar, pergi, terasa ingin pulang ke rumah. Saat tenang-tenang di rumah, saat ini tenang di rumah, cuti dan sebagainya, maka kita terasa ingin mencari keramaian, rakan-rakan di luar. Saat berada di keramaian, terasa ingin mencari ketenangan, pulang kembali ke rumah. Ketika masih bujang, terasa ingin cepat menikah. Setelah menikah, mengeluh, ingin menambah pasangan. Bahkan tidak sedikit berfikirkan bagus kalau masih bujang. Apabila sudah berkeluarga, mengeluh lagi masih belum ada anak. Setelah ada anak, mengeluh lagi biaya hidup, pendidikan dan lain sebagainya. Ternyata sesuatu itu tampak indah hanya kerana belum kita miliki. Dan bagaimana kebahagiaan akan kita dapatkan sekiranya kita selalu memikirkan apa yang belum ada. Tetapi seringkali kita mengabaikan apa yang sudah kita ada. Maka seharusnya jadilah peribadi yang selalu bersyukur dengan nikmat yang sudah kita miliki. Kerana keupayaan untuk menghadirkan kemampuan diri bersyukur dengan apa yang sudah Allah beri, itulah secara rumus akan mampu menjemput nikmat yang belum kita miliki. Poinnya adalah bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Kerana Allah yang menciptakan manusia, maka yang paling paham tentang rumus menjadi manusia yang baik itu adalah bersyukur. Nanti akan ditambah oleh Allah. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kamu syukur, ku tambah, kata Allah. Allah paham kerana Allah yang menciptakan kita. Allah tahu manusia tidak akan puas. Boleh silakan, tetapi harus melewati gerbang syukur akan ditambah. Selembar daun itu yang kecil tidak akan mampu menutup bumi luas ini. Menutup telapak tangan saja, sukar. Tetapi kalau daun yang kecil tadi sudah menempel di mata, maka tertutuplah bumi dengan daun. Begitulah apabila hati sudah ditutupi dengan fikiran buruk, prasangka negatif sekecil apapun, maka kita tidak akan mampu melihat kebaikan. Bahkan seringkali yang kita cari, yang terlihat di mata kita itu adalah keburukan di mana-mana. Maka harus kita belajar bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakannya. Hidup ini kalau dikenang-kenang, dicari-cari, dirincikan, adalah tentang waktu yang dipinjamkan dan tentang perjuangan mengisi manfaat kebaikan. Harus diingat, sidang pendengar, harta adalah amanah daripada Allah. Kedudukan, pangkat, jabatan, kekayaan adalah merupakan bentuk kepercayaan yang harus kita uruskan untuk saling memberi kebaikan. Kerana manusia itu secara rumus yang paling baik, kata Nabi SAW, mafhumnya adalah orang yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Poinnya adalah bersyukurlah atas nafas yang masih kita miliki. Untung masih diberikan kesempatan hidup. Sudah puluhan tahun kita berlegar di atas muka bumi ini. Dan tidak berhenti di sini. Kadang-kadang Allah aturkan episod perjalanan yang sukar untuk Allah memberikan ruang kita belajar. Kita bersyukurlah atas keluarga yang kita punyai saat ini, rakan-rakan, teman-teman yang setia berada di sisi. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Tidak sedikit ada orang mengeluh, padahal Allah yang mengatur. Kita bersyukur dengan apa yang kita lakukan saat ini sebagai asbab menjemput rezeki. Karena rezeki itu diatur oleh Allah. Mengeluh sebanyak apapun, tetap rezeki itu puncanya daripada Allah. Bersyukurlah dan senantiasa bersyukurlah dalam segala hal. Dan hidup ini adalah tentang perjuangan. Berlumbalah dalam mengejar kebaikan, melakukan kebaikan. Kalau kita amati, seseorang yang lebih tenang dalam hidup ini adalah orang yang tidak banyak berprasyarat dalam kehidupan. Kalau orang yang terlalu banyak berprasyarat dalam kehidupan, sebetulnya orang itu mengundang lelah, mengundang penat. Dia tidak akan melihat
jauh daripada menjadi pribadi yang senantiasa mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka poinnya adalah jangan mengeluh, lakukan yang terbaik. Hidup adalah menyingkapi persoalan demi persoalan. Yang penting sangka baik kepada Allah, sesuatu itu datang daripada Allah. Kalau yang datang bentuknya nikmat disyukuri, kalau yang datang bentuknya musibah sabar. Dan harus diingat segala sesuatu itu datang daripada Allah. Yang daripada Allah mesti baik. Yang buruk itu terkadang bagaimana kita menyingkapinya. Tidak selalu nikmat berhujung dengan nikmat. Ada kala nikmat berhujung dengan musibah. Dan tidak selalu musibah berhujung dengan musibah. Terkadang musibah yang datang pada peringkat awal tapi akan berhujung dengan nikmat. Andai tahu, andai bijak menyingkapinya sesuai dengan suluhan dan pedoman daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit itu akan mampu memberikan kita rangsangan kebaikan. Hidup adalah tentang perjuangan, lakukan sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur dan tidak mengeluh dalam kehidupan.